Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik, kita lanjutkan pembahasan soal kita. Di sini ada seorang penari balet bernama Ratih sedang melakukan tarian. Ia mulai berputar dengan masanya 64 kg dengan jari-jari putarannya 0,25 meter dan berputar pada kelajuan 1,8 putaran per sekon. Nah, ketika tangannya itu dilentangkan secara tiba-tiba, jari-jarinya menjadi berubah menjadi akar 30 per 40 meter. Maka kelajuan anguler dari benda tersebut adalah, ya maksudnya adalah kelajuan si Ratih gitu ya setelah tangannya itu dilentangkan itu menjadi berapa gitu. Nah, ini sebetulnya soal gampang. Nah, sudah saya berikan clue di sini bahwa ingat hukum kekalan momentum yang berarti jumlah momentum di kondisi awal sama dengan jumlah momentum sudut di kondisi akhir. Nah, ini memang belum diajarkan, tetapi eh, seharusnya dengan saya beri clue ini bisa ya gitu. Tapi mungkin memang ada yang nggak kebayang lah gitu penggunaannya gimana. Oke, nah dengan pembahasan soal ini semoga menjadi mengerti gitu ya. Nah, saya sudah berikan clue bahwa ingat hukum kekalan momentum berarti ya jumlah momentum di kondisi awal sigma L awal itu akan sama dengan sigma L akhir. Artinya ya momentum mau diubah kelajuannya, jari-jarinya ya, dia akan tetap sama ya teman-teman momentumnya. Momentum itu akan selalu kekal gitu. Mau diubah masanya, mau diubah jari-jarinya, dia akan selalu kekal. Kenapa? Karena dia bersifat konservatif gitu. Momentum itu bersifat konservatif, artinya konservatif, conserve gitu ya, terjaga gitu. Maka nilainya akan selalu sama walaupun diubah-ubah gitu ya masanya dan juga jari-jarinya. Maka bisa kita gunakan hukum ini untuk mencari momentum, mencari kelajuan anguler dari suatu benda dari si Ratih ini setelah dia melakukan melentangkan gitu tangannya gitu. Nah, di sini ya kita punya jari-jari dan massa ketika jari-jari massa dan kelajuan daripada si Ratih ini ketika dia masih belum melakukan pelentangan tangannya gitu. Nah, tapi ketika tangannya dilentangkan, jari-jarinya berubah menjadi akar 30 per 40 meter. Nah, berarti kita mau mencari kelajuan anguler. Anguler itu adalah sama saja dengan sudut. Berarti kelajuan sudut gitu ya. Atau kelajuan rotasional gitu ya. Kelajuan rotasi gitu. Berarti yang mau kita cari adalah kelajuan sudut. Kelajuan sudut setelah gitu ya. Setelah si Ratih itu melentangkan tangannya. Berarti ada L awal, ada momentum sebelum diubah, ada momentum sebelum di akhir. Nah, hukum ini menyatakan bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Ingat rumus momentum ya. Momentum itu apa? Momentum itu adalah I dikali omega. Nah, itu harus diingat ya, jangan lupa. Berarti L awal sama dengan L akhir. Berarti eh, I awal dikali omega awal sama dengan I akhir dikali omega akhir. Nah, untuk mempermudah penulisan saya tulis aja I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2 ya. Jadi kalau 1 itu untuk kondisi sebelum, untuk 2 itu kondisi sesudah. Gitu ya. Nah, I itu jangan lupa apa ya. Kita anggap bahwa si Ratih ini adalah benda titik. Berarti konstanta yang dipakai untuk momen inersianya adalah 1. Berarti M1R1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan M2 dikali R2 kuadrat dikali omega 2 gitu. Kita mau mencari apa? Kita mau mencari kelajuan sudut setelah berarti omega 2 yang mau kita cari. Berarti omega 2 sama dengan M1 R1 kuadrat omega 1 per M2 R2 kuadrat. Oke. Berarti omega 2 itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa
R1-nya berubah, R-nya berubah, jari-jarinya berubah. Dan yang sebelumnya 0,25 menjadi akar 30/40 gitu. Nah, kelajuannya juga berubah gitu ya. Itu yang mau kita cari. Nah, sekarang masanya apakah berubah? Kalau tidak di-mention di sini bahwa si masanya berubah, berarti masa sebelum dan masa setelah adalah sama ya, karena nggak mungkin dong tiba-tiba Ratih lagi dansa gitu, lagi menari, tiba-tiba dia gemuk gitu, menambah beban, menambah massa, bertambah massa gitu tiba-tiba. Maka massa si Ratih sebelum dan sesudah sama, berarti dapat kita simpulkan M1 itu sama dengan M2. Maka kita sebut aja itu dengan M. Berarti M kali R1 kuadrat omega 1 per M2. M2 udah nggak ada ya, jadinya M aja. Karena sama gitu. M kali R2 kuadrat. Berarti M bisa kita coret, tinggal jadinya omega 2 itu adalah R1 kuadrat kali omega 1 per R2 kuadrat. R2 dikuadratkan. Nah, berarti ya ini kita pindahin ke sini ya, berarti omega 2 nilainya adalah R1 kuadrat. R1 itu pada saat dia sebelum. R1 itu berapa tadi? 0,25. 0,25 dikuadratkan dikali omega 1. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut, kelajuan sudut. Nah, ini adalah kelajuannya itu diberikan 1,8 putaran per sekon. Ya, 1,8 putaran per sekon. Nah, ingat bahwa satuan daripada kecepatan sudut itu adalah radian per sekon, ya. Berarti kita ubah dulu ini menjadi satuannya. Jadi radian per sekon. Nah, 1,8 putaran, ya satu putaran berapa pi? 2 pi. Berarti kalau 1,8 putaran berarti 1,8 kali 2 pi gitu. 1,8 kali 2 pi ya, 1,8 kali 2 pi. Itu berapa ya? Nanti didapat hasilnya adalah 3,6 pi. Berarti kelajuan sudutnya adalah 3,6 pi radian per sekon. Gitu. Maka kita masukkan ke sini 3,6 pi radian per sekon gitu ya. Yang dimasukkan itu 3,6 ya, jangan 1,8. Karena 1,8 ini satuannya putaran per sekon. Kita mau pakai radian per sekon. Oke. Nah, per ya berapa? Per R2 kuadrat. R2 ya, berarti jari-jari setelah. Berarti akar 30 per 40. Akar 30 per 40 dikuadratkan. Jadi omega 2 sama dengan ya 0,25 dikuadratkan dikali 3,6 pi akar 30 per 40 kuadrat gitu ya. Maka nanti akan didapat hasilnya adalah ini kan 0,25. 0,25 kalau di ini ya jadikan desimal itu jadinya 1/4 dikuadrat dikali 3,6 itu diubah jadi 18/5 pi per ya. Nah, berarti kan ini sama saja dengan akar 30 dikuadratin 40 dikuadratin jadinya 30 per 1600 gitu ya kan. Berarti omega 2 sama dengan 1/16 kali 18/5 pi per berapa nih? 30 per 1600 gitu. Nah, berarti omega 2 sama dengan ya. Ini bisa kita simplified nanti akan dapat hasilnya adalah ya ini bisa dihitung menjadi 12 pi radian per sekon ya. Nah, dapat omega 2-nya itu adalah 12 pi radian per sekon. Berarti kelajuan anguler dari si Ratih setelah dia meletakkan tangan adalah 12 pi radian per sekon. Oke, gampang ya ternyata. Ya, semoga bisa mengerti pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi